Lembaga survei LSI Deni JA merilis hasil survei terbaru tiga tokoh utama Capres di Pilpres 2024. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Puan Maharani, dan Prabowo Subianto. Tiga tokoh ini masuk klaster divisi utama Capres karena dianggap paling berpeluang mendapatkan tiket Capres. Peneliti LSI Deni JA Ardian Sopa menyebut bahwa ada tren kenaikan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Modal elektabilitas yang dimilikinya sekarang membuat Airlangga bisa berpasangan bersama tokoh dengan elektabilitas yang tinggi, misalnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam survei LSI Deni JA ada 12 tokoh masuk divisi kedua. Di antaranya ada Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, dan Khofifah. Ardian membandingkan tren pengenalan dan kesukaan antara Airlangga dan Puan Maharani, keduanya masih bersaing meskipun jauh di bawah Prabowo. Pengenalan Airlangga 47,6%, kesukaan 65,6%, Puan pengenalan 66,8%, kesukaan 53,4%. Airlangga pengenalan lebih rendah dari Puan, tapi lebih disukai dibanding Puan. LSI Deni JA juga mengulas ada satu kemungkinan lagi, yakni tiket tambahan dari klaster divisi 2. Meski begitu, pertarungan pemilihan presiden 2024 kemungkinan besar akan diramaikan dengan tiga poros utama. Ia pun melanjutkan dengan menyoroti keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu, satu-satunya koalisi yang telah resmi terbentuk. KIB beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan P3. Dengan keberadaan KIB, maka LSI Deni JA kembali menggambarkan mengenai potensi adanya tiga poros utama Pilpres. KIB menjadi poros pertama. Perolehan kursi KIB secara rinci sebagai berikut. Golkar mendapat 85 kursi di parlemen atau 14,78%. PAN 44 kursi dengan 7,65% dan P3 19 kursi atau 3,3%. Jika di jumlah total, ketiga partai memiliki 148 kursi dengan persentase 25,73%. Dengan persentase tersebut, KIB sudah berhasil mendapatkan satu tiket untuk pencapresan. Poros kedua kemungkinan besar akan lahir dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo di sana. Perolehan kursi PDIP di parlemen yang mencapai 128 kursi atau 22,26%. Hingga poros PDIP ini secara otomatis bisa mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri. LSI Deni JA kemudian beralih ke poros ketiga. Peneliti LSI Deni JA Ardian mendefinisikan poros ini dengan sebutan poros sisa dunia. Poros tersebut merupakan sisa partai politik di parlemen yang belum memiliki koalisi atau perolehan suaranya tidak melampaui presidensial threshold 20%. Beberapa partai yang dimaksud yakni Gerindra dengan kursi terbanyak di parlemen sejumlah 78 kursi atau 13,57%. Kemudian Nasdem 59 kursi atau 10,26%. Selanjutnya PKB 58 kursi atau 10,9%. Partai Demokrat 54 kursi atau setara dengan 9,39%. Dan yang terakhir PKS 50 kursi dengan 8,7%. Sehingga kalau dijumlah total 299 kursi poros sisa dunia ini ada 52,1% jika seluruh partai tersebut menggabungkan diri dalam satu koalisi.